Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah dinasti Muwahhidun. Sejak medio abad ke-11 M, kekuatan Islam di semenanjung Iberia bertumpu pada dinasti-dinasti asal Afrika Utara. Pertama, dinasti Murabithun yang berkuasa atas Andalusia usai mengalahkan kerajaan Leon Castile dalam pertempuran Sagrajas pada tahun 1080-an. Sebelumnya, wangsa dari Mauritania itu berhasil menaklukkan negeri-negeri Muslim kecil, Taifah, di sana. Ada 6 orang yang silih berganti menjadi kepala pemerintahan Murabithun di Iberia. 3 orang yang terawal, yakni Abu Bakar bin Umar Al-Lamtuni, 1056-1087, Yusuf bin Tashrifin, 1087-1106, dan Ali bin Yusuf, 1107-1143, memimpin dengan relatif cakap. Tidak hanya sanggup mengembalikan wilayah Andalusia yang sebelumnya dicaplok kerajaan-kerajaan Salibis, mereka juga sukses memadamkan beberapa pemberontakan di internal negeri. Adapun 2 amir berikutnya, yaitu Ibrahim bin Tashrifin dan Ishaq bin Tashrifin, cenderung tidak piawai dalam mengendalikan pemerintahan. Kelemahan mereka membuka jalan bagi lahirnya dinasti baru yang akhirnya menggantikan kedudukan Murabithun di Andalusia. Itulah Muwahhidun. Kemunculan dinasti Muwahhidun tidak terlepas dari sosok Abu Abdullah Muhammad bin Tumart, 1080-1130. Profesor Raghib As-Sirjani dalam Bangkit dan Runtuhnya Andalusia, 2013, menjelaskan, Ibnu Tumart memang merupakan seorang yang alim, tetapi berideologi ekstrim. Tokoh yang berperan besar dalam runtuhnya Murabithun itu cenderung mudah mengkafirkan sesama muslim hanya karena perbedaan cara pandang. As-Sirjani menuturkan, Ibnu Tumart berasal dari suku Masmudah Amazik, yang secara silsilah masih dalam lingkup bangsa Berber Afrika Utara. Ada beberapa sumber yang mengeklaim, sosok tersebut masih keturunan Fathimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad SAW, yakni dari jalur Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi, lanjut sejarawan tersebut, kebenaran klaim itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ibnu Tumart lahir di desa Igilis, Maghribiyah Selatan, yang kala itu termasuk daerah kekuasaan Murabithun. Masa kecil dan remajanya dihabiskan untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman kepada sejumlah ustaz lokal. Saat berusia 27 tahun, ia memulai perjalanan ke berbagai negeri guna berguru pada sejumlah alim. Di antara tempat tujuannya adalah Cordoba, Andalusia, Iskandariah, Mesir, serta Madinah Al-Munawwarah dan Makkah Al-Mukarramah, Hijaz. Dirinya juga bermukim selama 10 tahun di ibu kota dinasti Abbasiyah, Baghdad. As-Sirjani mengatakan, Ibnu Tumart belajar kepada semua ulama, apakah itu dari golongan Sunni, Syiah, maupun Mu'tazilah, yang ada di kota 1001 malam. Saat berumur 40 tahun, lelaki Berber ini kembali ke kampung halamannya. Oleh masyarakat lokal, ia pun diangkat menjadi pemuka agama. Lambat laun, jumlah orang yang bersimpati kepadanya kian banyak. Reputasinya juga terus menyebar luas. Dalam berdakwah, Ibnu Tumart condong pada menyuruh untuk kebajikan dan mencegah kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar. Namun, menurut As-Sirjani, pola komunikasi dan sikapnya cenderung keras. Bahkan, saking kerasnya banyak orang yang justru lari menghindarinya. Pernah saat singgah di Mesir, mubalik tersebut harus diusir oleh gubernur setempat yang mengkhawatirkan tindakannya yang berlebihan, gulu. As-Sirjani memandang, Muhammad bin Tumart ingin melakukan pembasmian terhadap kemungkaran di tengah masyarakat muslim secara total dan seketika. Padahal, Rasulullah sendiri tidak sampai mencontohkan demikian. Dalam amar ma'ruf nahi munkar, beliau menerapkan metode gradual atau bertahap. Ambil contoh, masalah pelarangan riba dan khamar. Wahyu mengenai pengharaman kedua hal itu tidak turun sekaligus atau serta-merta. Salah seorang pengikut Muhammad bin Tumart adalah Abdul Mumin bin Ali. Hubungan keduanya seperti guru dan murid pada umumnya. Di tengah masyarakat, sang santri juga memiliki pengaruh yang cukup besar. Alhasil, majelis taklim yang diadakan sang syekh terus dikenal luas. Dalam keadaan demikian, mereka mendapati ketidakberesan di negeri besar yang terdekat, Murabithun. Di luar Andalusia, tepatnya Maghribiyah, dinasti tersebut membangun kota Marakasi atau Marrakesh.
Saat mengunjungi kota itu, Ibnu Tumart dan kawan-kawan melihat ada banyak orang melakukan maksiat, seperti meminum minuman keras. Setelah diselidiki, ternyata peredaran khamar tidak dilarang oleh penguasa setempat. Di mana-mana, warga Marrakesh dapat leluasa mengonsumsi atau memperjualbelikan benda haram tersebut. Dan, bukan hanya perkara ini yang membangkitkan amarah Ibnu Tumart. Asirjani menceritakan, pada suatu hari sang dai berjalan di pusat Marrakesh. Ia terkejut karena melihat begitu mudahnya kaum wanita tampil di jalan-jalan, berbaur dengan lelaki yang bukan mahramnya, dan tanpa rasa malu menyingkap aurat. Ia juga menyaksikan, seorang wanita yang diusung dalam tandu layaknya ratu atau putri kerajaan. Perempuan tersebut juga tersingkap auratnya. Setelah bertanya kepada warga sekitar, Ibnu Tumart mengetahui bahwa sosok tersebut adalah adik Ali bin Yusuf, Amirul Mukminin Murabithun kala itu. Dengan emosi begitu meluap, Ibnu Tumart menghampiri arak-arakan itu. Dengan keras, dibantingnya tandu tersebut sehingga si wanita yang berada di dalamnya langsung terjerembab ke tanah. Sejak peristiwa itu, namanya mulai dikenal kalangan elit Murabithun di Andalusia. Kejadian memalukan yang dialami adiknya tidak langsung direspons Ali bin Yusuf dengan kemarahan. Ia pertama-tama menjaring informasi dari jajarannya tentang pribadi Ibnu Tumart. Umumnya, para menteri mengatakan bahwa tokoh berber itu tergolong alim, tetapi cukup keras dalam berdakwah. Maka, Ali mencetuskan ide, yakni debat terbuka. Ia mempersilakan Ibnu Tumart untuk datang dan mendebat sejumlah ulama resmi pemerintah. Acara itu kontan saja menuai perhatian luas masyarakat, khususnya di Marrakesh. Usai adu argumen, nyatalah bahwa Ibnu Tumart keluar sebagai pemenang. Asirjani mengatakan, wajarlah kemenangan tersebut. Sebab, tokoh yang beroposisi terhadap kekuasaan Murabithun itu adalah seorang ulama yang kenyang akan ilmu. Keadaannya berbeda dengan cerdik cendekia yang terbiasa bernaung di bawah kuasa amir setempat. Tidak seperti Ibnu Tumart, mereka jarang rihlah keluar guna memperluas cakrawala pengetahuan dan pengalaman. Beberapa hari setelah hari debat itu, Ali meminta pertimbangan dari para penasihatnya. Hakim Agung Marrakesh, Malik bin Wuhaib, menasihatinya agar segera menangkap Ibnu Tumart dan mengurusnya di penjara sekalipun dengan 1 dinar setiap hari. Sebab, ketika itu jumlah pengikutnya belum seberapa dibandingkan dengan aparatus Murabithun. Namun, seorang penasihat yang lain tidak setuju atas usulan tersebut. Kalau sampai sang amir memenjarakan seorang mubalik yang kritis, pamor pemerintah justru akan jatuh dan, pada saat yang sama, popularitas sosok yang ditahan dapat menanjak. Di antara dua saran tersebut, Ali memilih untuk tidak menjatuhkan hukuman kurungan atas Ibnu Tumart. Untuk mengantisipasi pengaruhnya, sang amir hanya memerintahkan pembangunan tembok-tembok tinggi yang mengelilingi perbatasan kota-kota penting, semisal Marrakesh, Seville, dan Cordoba. Dirinya juga menginstruksikan para gubernur untuk memperketat sebaran syiar keagamaan yang agitatif di daerah masing-masing. Dengan semua itu, harapannya adalah diseminasi ide dan gerakan sang oposan dapat dibendung. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.